Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Adi. Obrol kotokannya ini ya, LG Mini Home Theater LMD2560. Rusaknya itu tidak bunyi, kata yang punya ya. Untuk kesekian kalinya ya, saya memperbaiki Mini Home Theater LG. Kerusakan tidak ada suara atau kecil banget, tapi dengan volume maksimal ya. Biasanya masalah ada di power supply STR-nya ya. Itu tidak keluar, nah, harus diganti. Biasanya di situ ya, yang sering saya alami. Dan ini ya udah saya coba, ternyata CD-nya juga tidak mau ya. Katanya CD sama tape-nya nggak masalah, tapi kalau dilihat kondisi tape-nya ya, seperti ini ya. Seperti ini ya, nanti kita perbaiki ya. Oke, ini akan saya coba ke radio aja ya, karena CD-nya nggak mau. Tuner FM ya, ini ya, tuh signalnya gerak-gerak ya. Ini saya volume besar ya, besar sampai maksimal ya. Nah ini kalau di radio itu di speaker itu terdengar, tapi kecil banget. Nah, kecil banget. Nah, biasanya kalau seperti ini itu artinya adalah supply-nya ada, cuma dia drop, nggak sampai supply yang diinginkan ya. Biasanya di atas 20 ya biasanya ya. Oke ya, langsung aja ya kita bongkar. Saya bongkar, nanti kita cek betul tidak di supply-nya, seperti itu ya. Atau kalian cek langsung di speakernya, nah, itu juga bisa ya, tegangannya ada atau tidak, ataukah kalau ada ya berapa, seperti itu ya. Kita cek aja seperti ini. Tuh nggak ada ya di sini ya, saya cek nggak ada sama sekali ya, tidak ada sama sekali. Oke, akan saya buka dulu ya, buka terus kita cek benar tidak seperti perkiraan saya. Kita cek supply-nya. Oke ya, sudah saya bongkar. Nah seperti biasa kita akan cek ya. Jadi kasusnya itu ya paling sering seri apa aja Mini Home Theater ya, Mini Home Theater tape seperti ini ya. Tape aja atau hanya CD aja ya, tanpa tape, pakai CD aja, itu kebanyakan ya rusaknya di sini ya. Kita cek ya supply-nya. Di sini tertulis ya itu 35, tapi itu tidak 35 ya. Setiap seri beda-beda, saya pastinya tidak hafal ya, tidak hafal. Ataupun IC-nya ini saya juga tidak hafal ya, karena belum pernah bongkar atau ganti IC-nya yang ada sini ya. Kebanyakan adalah di supply-nya. Ini langsung aja kalian cek ya, terhadap ground dengan ini atau tidak ada ya sama sekali ya. Jadi beda-beda ya seri LG ini, kan ada banyak yang Mini Home Theater model seperti ini, macam-macam. Kebanyakan mesinnya sama, cuma bedanya di fasilitasnya, biasanya seperti itu ya. Oke, ini saya coba bersihkan dulu ya. Ini fix ya, saya akan ganti STR-nya dulu. Atau bisa juga kalau kalian ragu, itu lepas dulu tanpa beban ya, tanpa beban, dicek apakah supply-nya untuk amplinya ini ada atau tidak ya, seperti itu. Oke, saya matikan dulu. Oke, saya lepas seperti ini, masih bisa nyala ya tanpa ini. Tanpa ini tuh masih bisa nyala karena supply-nya untuk supply utamanya itu di sini ya. Supply anunya ya untuk power on, di sini. Ini untuk power amplinya di sini. Biasanya seperti itu. Oke, saya colokkan. Oke, saya nyalakan. Nyala ya ini. Oh, kelihatan. Ini ya, nyala ya. Yang belum, baru pertama kali lihat video saya ngobrol kodok, kebetulan melihat videonya ini ya, mungkin belum tahu ya. Tapi yang sudah subscribe lama, saya memperbaiki seperti ini, pastinya sudah tahu ya, bagian-bagian mana. Aduh, ini nggak mau nyantol nih. Oke, saya pegang seperti ini.
kita cek aja tanpa beban apakah dia ada atau tidak tegangannya. Oh, tidak ada ya. Jadi ini hanya untuk memastikan aja ya. Jadi fix intinya. Kalau ini ada ya, ketika ini kalian lepas ini ada, kemungkinan masalah di amplinya ada yang bermasalah. Dengan amplinya ada yang bermasalah, short atau gimana ya, bisa seperti itu. Tapi biasanya kalau IC amplinya bermasalah itu ada beberapa gejala ya. Pertama, bisa menyebabkan protek-protek, dia protek ya, nyala sebentar terus protek. Ada yang kalau sampai parah dia menyebabkan nyala sebentar terus langsung mati tanpa ada peringatan protek. Nah, seperti itu ya. Jadi ada beberapa faktor. Oke, ini sebelum ini saya pasang lagi aja ya. Tapi nanti ini juga akan saya lepas ya, bongkar. Nanti saya rasa proses pembongkarannya tidak usah saya video ya, karena udah ada nanti di video-video saya sebelumnya di deskripsi ya, nanti saya taruh. Nah, ini saya akan perbaiki dulu CD-nya ya, karena pemiliknya itu bilang katanya bisa. Nanti setelah saya perbaiki ini ternyata DVD-nya nggak mau. Kalau tape jelas kita tinggal ganti karet-karetnya, membersihkan aja ya. Tapi kalau DVD ya, kalau rusak optiknya tidak ada yang jual atau empeknya. Langkah pertama ya bersihkan aja optiknya. Nah, kuning cetik-cetik itu mekanik tape ya. Oke, kita lihat open dulu. Open. Oke. Oh, ternyata agak kotor ya. Optiknya agak kotor seperti biasa. Ini tekan sampai sini ya. Oh, juga kotor sini. Bagian sini. Oke, sekarang kita bersihkan optiknya dulu. Oh, lumayan kinclong ya. Sekarang sudah kinclong. Nah, kinclong ya. Ini akan saya kasih beberapa CD aja. VCD akan VCD. Coba dulu. Oke, muter dengan cepat, harusnya bisa baca ya. Muternya normal ya. Tapi kok berhenti. Disk reading. Oh, bacaannya lemah ya, bacanya lemah. Oke, sekarang saya coba yang CD ya. Jadi DVD-nya nggak mau ya. Nanti kita harus melakukan setting optik. Sekarang disk 2. Saya pindah ke disk 2. Nggak bisa. Tombolnya ini akhirnya. Oke, nggak mau baca. Ntar saya open dulu. Dia open nggak mau juga ya. Oh ya. Error ya CD-nya. Saya matikan dulu aja. Saya nyalakan lagi. Nah, mana? Kita nyalakan dulu. Nah, ini saya ambil dulu, DVD nggak bisa ya. Kotak-kotaknya itu apa namanya, tape-nya, mekanis tape-nya. CD-nya. Oke, ini saya coba VCD. Baca ya, nggak ada masalah ya. Untuk DVD-nya aja ya. Kemungkinan optik lemah juga bisa. Nanti kita semprot aja motornya ya. Oke, jadi nggak ada masalah ya. Kalau udah seperti ini, nah ini baru saya akan opel kotok ganti STR-nya. Oke, ini akan saya bongkar dulu. Nanti sekalian ya, memperbaiki tape-nya ini ya, karet-karetnya kita ganti.
karetnya sekalian ya. Jadi bongkar sekalian ya, karena melepas ini kita berarti harus bongkar panelnya depan ini dan CD-nya juga ya. Jadi bongkar keseluruhannya. Oke. Saya lanjut obrol dulu. Oke, ini sudah saya bongkar ya, saya lepas ini sekalian ya, saya tapnya saya bongkar karena ya akan saya perbaiki. Ini karetnya masih kuat ya, tapi kok cedik-cedik ya tadi. Oke, nanti coba saya cek masih kuat, tapi udah kaku ya. Nanti saya ganti ya, belikan sekalian aja ya. Untuk tapnya, oh masih bulat ya, bisa kalian lihat, nggak terlalu lah ya, masih ya sebenarnya, tapi ya akan saya ganti aja nih. Oke, sudah saya bongkar. Nah, ini ternyata IC-nya bukan STRX ya. Kalau STRX itu besar. Di video saya sebelumnya itu kebanyakan STRX, ini cuma STRW 6754 ya, kurang lebih sama, cuma ini fisiknya kecil, ini mungkin dayanya lebih kecil ya, dayanya lebih kecil. Oh iya, ini cuma satu IC aja ya, tidak tiga ya. Enggak suron ya, masih biasa ya amplinya ya, cuma speaker biasa. Itu biasanya kalau yang sudah 3 suron ada front rearnya, itu biasanya ini besar nih, untuk amplinya besar. Ini juga kecil nih kelihatannya ya. Oke, ini tentunya saya nggak punya partnya, akan saya belikan dulu. Sama dengan ini ya, karetnya juga akan saya coba belikan dulu ya. Kalau pengalamannya sudah ya, biasanya memang masalah di IC-nya ya, tidak ada komponen lain yang bermasalah biasanya itu ya. Ini nanti akan saya resolder juga ini kelihatannya. Resolder dulu ya beberapa komponennya, tapi biasanya ya ini nggak ada masalah ya. Resolder pernah juga saya coba resolder komponen-komponennya, karena nggak ada yang mencurigakan. Kalau kita tes secara biasa itu tidak ada yang mencurigakan ya di komponen-komponennya. Oke, tidak ada yang lain, udah nggak ada yang ini. Jadi di sini supply-nya ada dua. Jadi kenapa seperti ini ya, saya lepas untuk memastikan apakah ini yang memang tegangannya tidak keluar sama sekali ataukah drop karena disebabkan amplinya ya. Jadi saya lepas dan ini masih nyala ya, karena ini supply utamanya di sini, supply untuk on off-nya filament dan segalanya di sini ya. Di sini 12 volt, itu dia di sini ya, masuk ke mesinnya itu bautnya ya. Kalau ini ke amplinya ya, seperti ini. Tuh, kebanyakan ke amplinya. Jadi supply-nya sendiri ya, ampli sendiri, ini sendiri. Kalau ini bermasalah tidak mengganggu yang ini ya, kecuali ini konslet menyebabkan gangguan di sini ya, gangguan di kapasitornya atau supply-nya utamanya ini. Nah, itu bisa jadi dia menyebabkan mati-mati atau bisa juga protek ya. Kalau protek biasanya di amplinya, gejalanya amplinya ya nggak beres ya. Tapi kalau langsung mati nyala langsung mati, bisa juga disebabkan supply-nya ini sudah parah rusaknya. Oke, saya akan belikan dulu, terus nanti kita pasang ya sekalian. Saya bersihkan tape-nya ya, perbaiki tape-nya. Kalau DVD-nya saya rasa ya mungkin ini nanti saya coba pakai kaset-kaset yang lain ya, mungkin dari kaset saya juga bisa ya. Saya coba VCD bisa, nanti coba saya cari kaset DVD yang lain. Kalau nggak bisa ya coba kita trim, tapi ini akan saya semprot dulu aja ya. Apa namanya, motornya masih lancar ya, motornya masih lancar karena muternya ya, kita lihat itu muternya juga normal. Oke, saya lanjut servis dulu. Oke ya, ini sudah saya belikan spare partnya. Seperti ini, STRW 6754. Oke, langsung ganti aja ya, kita ganti dengan yang baru. Kering juga ya pastanya, kita kasih yang baru. Oke ya, ini saya pasang dulu. Kita pasang
Terus nanti karet-karetnya ya kita ganti juga. Ini juga sudah saya berikan nih karetnya. Sebetulnya kalau saya lihat karetnya nggak ada masalah ya, apa namanya, tidak ada masalah. Tapi ya kita ganti. Satu ini belum lupa ya. Oke ya, untuk IC sudah saya ganti, STR-nya. Selanjutnya ya kita mekanisnya ya. Mekanisnya ya gampang ya, seperti biasa. Ini kalau ini saya bersihkan pakai auto sol ya, auto sol. Belinya di toko bangunan. Wah, udah keras. Nah, untuk membersihkan head-headnya ya, headnya yang berkarat seperti itu ya, biar dia bisa kinclong lagi. Ini juga Angkate kari ki kono wis komat lagi mantap. Kono nyuk lawan terbali gitu. Tidak mau.
Oke ya, pemasangan karet itu jangan sampai kebalik ya, atau melintir seperti ini kan, dia melintir, dia nggak masuk ke alurnya ya. Nah itu harus perhatikan ya, dia harus alur ya, jadi nggak boleh melintir. Melintir ya riskan akan putus ya, riskan akan putus. Harus jangan melintir. Bentar ini ya. Oke ya, ini lagi ya. Nah seperti ini kan dia melintir ya, melintir ke sana ya, melintir. Nah, ini ya, udah bisa lihat. Nah, ini kan melintir. Jadi kita cara mendeteksi gampang, tinggal pakai obeng aja kalian gini kan, dipaske alurnya ya. Yang ini udah bener, yang sini masih melintir. Nah itu tinggal kalian paske aja. Nah seperti ini. Oke, udah selesai ya. Jadi belum, tinggal satu lagi ya. Satu lagi. Yang bodoh kamu akan ngomong ngendi. Ngembat ngendi. Ngembat ngendi. Ngembat ngendi. Wah iki mesti nyaut dari bakul. Oke ya, sudah jadi ya. Ini hal yang paling penting dan perlu diperhatikan ya. Ini untung cuma seperti ini ya. Yang bolak-balik cuma satu. Kadang ada yang bolak-balik dua kanan kiri. Nah itu sering saya temui salah dalam pemasangan karet ya, atau kebalik. Biasanya mekanik yang bolak-balik dua gini ya. Ini kan cuma satu yang bolak-balik, yang ini enggak. Nah ini bolak-balik. Nah sering saya temui ada salah pemasangan. Salahnya di mana? Ya salah ya, arah perputarannya ya. Yang perlu kalian perhatikan itu ketika kalian menemui karet seperti itu dan karetnya putus mas, putus terus bingung dia muternya gimana arahnya ya. Kalau kebalik biasanya dia akan macet atau tidak mau. Salah satu. Nah itu kuncinya gampang ya, kuncinya itu yang penting arahnya ini dengan ini sama perputarannya. Nah kalau ini muternya ke sana, ini juga harus ke sana
ya. Jadi jangan sampai kebalik, ini yang satu muternya ke sana, yang ini malah muternya ke sana. Nah itu salah ya. Yang betul seperti ini ya. Seperti ini ya. Nah ini kalau kanan putar ini bisa ya. Seperti itu ya, kuncinya di situ. Oke, sudah jadi ya nih. Ya, IC sudah saya ganti, tab sudah saya ganti. Nah, untuk DVD-nya ya nanti setting optik. Tapi sebelum setting optik ya saya coba dulu pakai CD yang lain ya. Barangkali DVD saya yang bermasalah. Yang ini aja udah baret-baret ya CD saya. Kalau gini ya, udah seperti ini. Oke, saya tutup dulu ya. Terus kita coba. Oke, tidak perlu nyoba lama-lama ya. Sekarang saya coba kasetnya. Tape, play, volume. Juga cintamu padaku, cinta hanya. Stop, majunya, oke, mundurnya, oke, stop. Sekarang pindah satunya lagi, kita play. Balik sebelahnya. Oke, sekarang mundurnya, majunya, oke ya, sudah jadi. Cuma ini untuk DVD-nya tidak mau ya. Jadi optiknya memang sudah lemah, optiknya sudah lemah, jadi tidak mau. Oke, ini kita cek ya tegangannya berapa. Di sini tuh tertulisnya 35, tapi belum tentu 35 ya. Seperti saya bilang biasanya 20 ke atas ya. 20 ke atas. Nah, itu semua tergantung di amplinya. Itu dia pakai ampli yang berapa watt, termasuk tadi ya. Biasanya kalau kalian lihat di video saya sebelum-sebelumnya itu dia adalah, bentar, ada pengamen. Adalah STRX ya. Ini kalau ini STRW ya, jadi kemungkinan dia lebih kecil. Nah, ini kita cek aja ya tegangannya ya. Saya cek. Tuh baterainya habis ya. Oke, kita cek. Stop. Nah, di sini dia cuma sekitar 21 ya. 21 aja ya. Nah, antara itulah ya. Jadi semua tergantung powernya ya. Amplinya itu dia pakai jenis apa, beda-beda ya. Jadi ada yang bertanya ke saya, Mas, tegangannya berapa sih? Di situ tertulis 35, dia drop atau tidak? Kalau di bawah 20 saya rasa dia drop, tapi kalau di atas itu saya rasa enggak ya. Pengalaman saya yang sudah seperti itu ya, kurang lebih seperti itu. Ada juga pertanyaan ya. Jadi ini pertanyaan ini banyak yang japri ke saya ya. Jadi japri saya, WA ke saya, Mas punya kasus LG mini home theater ya, rusaknya ya seperti itu ya, seperti yang di video saya. Udah ganti STR-nya, sudah keluar tegangannya tapi tetap tidak bunyi. Nah, itu gimana Mas? Nah, jadi gini ya, sebelum kalian ganti STRW ya, misalkan ini saya kecilkan ya, ini saya posisi tip, saya play. Nah, ini kalian lihat dulu di sini, ini tuh dia display equalizernya ya, atau VU-nya ya, dia gerak-gerak atau tidak ya. Signalnya tuh dia bergerak-gerak atau tidak ya. Kalau tidak gerak-gerak ya, itu kemungkinan masalah bisa di DAC-nya. Nah, kemungkinan di situ ya, DAC-nya atau ya DAC-nya ya. Jadi untuk audionya itu bermasalah. Nah, kalau seperti itu saya juga belum bisa mengatasi ya, karena saya juga pernah menemui kasus seperti itu. Jadi di rangkaian audionya ya, amplinya oke, udah nggak masalah, tapi ternyata dia tidak, suaranya juga tidak keluar.
Nah, ini kalian lihat di sini aja, patokannya di sini ya. Jadi dia gerak-gerak atau tidak, seperti ini ya. Kalau dia nggak gerak-gerak, nah kemungkinan di situ ya, perkiraan saya ya, analisa saya seperti itu. Jadi di rangkaian audionya itu bermasalah, di PM-nya lah, atau mungkin kalau di sini dia menggunakan DAC ya, DAC. Nah, jadi dari sinyal analog digital ke analognya itu bermasalah, bisa juga seperti itu ya. Dan jelas di rangkaian audio prosesnya ya itu bermasalah. Nah, kalau seperti itu biasanya saya tidak bisa mengatasi juga ya, karena kemungkinan spare partnya nggak ada, kiraannya seperti itu ya. Bisa juga supply yang ke DAC yang bermasalah, bisa juga, tapi biasanya saya kesulitan untuk melacaknya karena nggak punya datanya. Nah, seperti itu ya. Jadi kesulitan melacaknya, kurang lebih seperti itu ya. Oke ya, ini sudah jadi. Saya tinggal nutup untuk DVD-nya ya. Itu tidak bisa, udah saya setting optiknya ya, karena optiknya sudah lemah. Ini pun CD-nya dia juga pilah-pilih ya, nggak bisa pakai sembarang CD, macam-macam CD. Oke, kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Like videonya kalau kan suka, kalau nggak suka silahkan di dislike. Share biar bermanfaat. Tinggal nutup aja ya, ini saya rasa tidak usah saya video. Jadi penyebabnya paling sering LG Medium Theater mode-mode seperti ini ya, tipe seri apa aja tidak ada suara, masalah di IC STR nya. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.